Jadi video ini kita mau ngebahas solusi atau masalah yang banyak dialami oleh banyak orang, yaitu kenapa kita udah ngiklan tetapi banyak yang nanya harga cuman abis itu pada cabut atau bisa kita bilang pada ngilang. Sebenarnya masalah ini ada beberapa penyebab utamanya, cuman tersangka utamanya itu di konten iklan kita. Kalau kalian coba berpikir sejenak bahwa kenapa orang itu akhirnya bisa masuk WhatsApp kita, karena kan dia melihat iklan kita. Dia melihat video iklan yang tayang di tempat kita kan gitu. Nah, ketika mereka sudah datang ya, dan video yang kita tayangin mungkin kurang berkualitas atau mungkin kurang jelas, maka yang ngeklik jadinya orang-orang random, atau yang klik jadinya orang-orang yang iseng gitu, bisa kita bilang orang iseng. Jadi yang perlu kita lakuin pertama kali kalau kita ngedapetin masalah ini, itu bisa jadi adalah perbaikin konten iklannya dulu. Tapi yang mesti kalian sadarin adalah lihat dulu seberapa banyak yang modelannya kayak gini. Anggaplah bisnis kalian ini yang lumayan rada pricey. Misalnya kalian bisa properti, atau kalian jualannya villa, atau mungkin bahkan kalian jualan sesuatu yang lebih mahal. Kalau menurut aku, pengalaman alumni aku itu wajar. Kalau misalnya kalian terima 30 chat, 40 chat, mungkin ada 30 itu dikasih harga cabut ngilang. Atau mungkin nego terus ngilang endingnya. Itu wajar. Tapi kalau kalian dapat 5 dan quality leads-nya ada, ini sebenarnya bagus, nggak perlu ganti konten iklan. Kenapa? Karena ada hukum Paretonya. Jadi jangan cuman berpikir bahwa kalau iklan saya kayak gini nih, maka jelek. Ya enggak. Kalau dapat yang quality itu udah oke banget. Misalnya ternyata dari 30 dan ada 5 orang yang quality, yang nanya-nanya harga, yang mungkin udah berpotensi closing, yang mungkin udah mau survei, yang mungkin bahkan udah DP atau apapun lah di bisnis kalian yang kalian, itu sebenarnya udah bagus, nggak perlu mengkhawatirkan yang 30 tadi yang dikasih press list, dikasih harga ngilang. Tapi yang perlu kalian lakuin adalah kalau 100% ya begitu semua gitu. Nah, kalau itu yang kalian alamin, maka yang perlu kalian lakuin ya udah fix ganti kontennya ya. Jadi dua tuh pelajaran. Yang pertama, kalau udah dapat quality leads, dia mau survei, dia mau DP, dia banyak nanya, dia ngezoom atau apapun lah yang menurut kalian, tapi dari iklan yang kita jalanin ada yang quality loh gitu. Maka ini sebenarnya udah bagus iklan kita. Tinggal kita memfollow up aja. Makanya kan kalau kalian tahu aku punya kelas ngiklan, tapi aku juga punya kelas nge-closingin, karena belajar ngiklan itu memang sepaket dengan gimana cara kita nge-closingin orang gitu, kebayang ya? Jadi itu memang satu paket yang harus kita pelajarin, ngiklan dan juga nge-closingin orang gitu. Makanya aku sering ngeliat orang bisa ngiklan tapi balesin chatnya nggak oke. Ya ini susah juga closinginnya gitu loh ya. Jadi harus mempelajari dua hal ini ya. Jadi gitu pelajaran pentingnya. Semoga kalian dapat apa yang bisa aku share di sini, karena ini jujur banyak ya. Kayak kemarin aku bikin webinar, begitu ditanya apa yang jadi kendala orang nanya harga cabut, Jadi mereka udah di level bisa ngiklan, tetapi masalahnya mengiranya adalah ini cara balesinnya yang salah ya. Itu ada salah satu faktor itu juga, tapi biasanya utamanya adalah di konten iklan. Sama tadi nggak sadar bahwa sebenarnya udah dapat quality leads, cuman menghandle-nya kurang cantik gitu loh. Mungkin cara balesinnya terlalu jual mahal. Mungkin kita tidak menggunakan emoticon dalam ngebalesnya. Misalnya ini beberapa contohnya aja. Nah, ini juga yang bisa menjadi penyebab utama kenapa iklan kita itu merasa jelek-jelek dan mendapati orang random ya. Jadi kuncinya satu, selama iklan kalian itu selalu dapat orang quality dan terlalu banyak yang jelek, nggak apa-apa, fokus yang quality leads-nya aja. Tapi kalau misalnya bener-bener blast jelek semua, nanya harga hilang, pokoknya orang-orangnya nggak jelas, udah ganti konten, lihat perbedaannya. Dan ingat, ganti konten juga jangan cuman ganti konten yang kayak begini. Misalnya awalnya video, terus jadi gambar, selesai. Atau dari video 1 jadi video 2, ganti editingnya doang, ya itu masih oke. Tapi coba tes berbagai macam angle. Ya, angle itu contohnya gini. Kalau aku ngajarin kelas ngiklan, aku bisa ngomong banyak hal. Aku bisa ngomong video iklan aku tadi misalnya. Kamu ngerasa nggak sih iklan kamu banyak yang nanya harga lalu ngilang? Itu bisa jadi angle atau sudut pandang atau headline yang bisa aku pakai. Atau yang kedua, aku bisa ngomong, kamu pengen nggak sih belajar ngiklan di Instagram? Itu bisa menjadi video iklan aku yang kedua. Jadi
itunya yang dibedain, lalu lihat perbedaan orang yang datang ke bisnis kita, apakah jauh lebih bagus, apakah malah makin jelek, atau malah ada perbedaan. Ini udah dapat nih yang quality, ini udah dapat nih yang mau closing. So, mungkin itu aja video YouTube kali ini, semoga bermanfaat ya, semoga aku juga bisa konsisten nge YouTube nih teman-teman. Pengen banget banyak sharing tentang ilmu-ilmu periklanan atau ilmu-ilmu jualan dan juga ilmu bisnis di video YouTubeku kali ini. Oke, itu aja video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.